Kogindo Daya Bersama menjadi PT PLN IP Services dengan tagline Trusted Energy Solution and Beyond. Kami berangkat pada 15 April 1998 dengan nama PT Kogindo Daya Bersama dengan core bisnis pada bidang cogeneration yang kemudian berkembang menjadi perusahaan O&M dan MRO, dan selanjutnya pada tanggal 2 Mei pada Hari Pendidikan Nasional yang lalu kami mendapatkan izin dari Kemenkumham untuk berubah nama menjadi PT PLN Indonesia Power Services, dan alhamdulillah hari ini di launching bersama untuk menjadi PLN Indonesia Power Services dengan sebenarnya. Kami mempunyai karyawan yang sangat jauh berkembang dengan adanya holding subholding yang semula sekitar 2.500 sampai saat ini menjadi 4.340 orang. Dengan wilayah kerja, wilayah kerja dari Labuan Angin sampai dengan Merauke, dari Sanggau hingga Tenau. Kemudian ada juga bisnis di overseas, yakni di Kuwait, O&M Distribution Network, dan juga di Vietnam. Beberapa penghargaan yang telah kami peroleh selama ini, baik di nasional maupun internasional, antara lain IBA, The Best OM Company, kemudian ada juga World Class Company di GPA, dan juga di bidang digitalisasi. Transformasi kami mulai dari visi dan misi. Dengan transformasi ini kami ingin menjadi perusahaan terpercaya dalam penyediaan solusi bidang energi di kawasan Asia dan global. Juga mempunyai misi menyediakan solusi layanan energi yang terbaik, terkini, dan terintegrasi. Dengan kompetensi inti yang terus berkembang, yang semula 4 menjadi 6. Bertambah pula kami menanggapi potensi di luar terkait dengan power quality. Kami bekerja sama dengan teman-teman di PLN wilayah untuk Fastra. Kami menyediakan sarana untuk power quality-nya melalui DRUPS dan juga ITC. Di dalam program transformasi itu tentu saja kami membuat landasan agar selaras dengan program transformasi yang ada di PLN Persero dan maupun di PT PLN Indonesia Power melalui Monshot. Kami punya landasan yang harus dikuatkan di bidang learning skill dan upgrading capacity orang melalui collect dan collect. Kemudian juga ada integrated risk management maupun juga pengelolaan dan pengembangan kapasitas kami di dalam OM, MRO maupun EPC services di bidang renewable. Selanjutnya kami mempunyai 4 roket di dalam hal ini. Growth Monshot mempunyai strategi untuk expand di dalam bidang OEM, MRO services maupun di bidang renewable energy. Di sini juga pengembangan EPC business development dengan strategic part business development. Dan untuk Ignite Growth kami mempunyai strategi untuk partnership, kolaborasi terkait dengan global. Termasuk juga diantaranya adalah di dalam membantu dan mendukung PLN di dalam penyediaan power quality melalui DRUP services. Digital Monshot kami mempunyai strategi untuk mengembangkan digital business development dan memperkuat kinerja kami dengan MRO lines maupun customer relationship yang baik. Dan tidak lupa juga menyadari pentingnya NCA Monshot, kami turut serta di dalam program renewable base, di program digitalisasi dan juga interim power plant services. Karena dengan berkembangnya renewable sangat tetap perlu untuk menyediakan interim power plant services. Decision statement kami dalam 4 tahun dan 5 tahun ke depan tentu saja ingin mengekspan pertumbuhan revenue, insya Allah mudah-mudahan dikabulkan untuk bisa 2 kali lipat di 4 tahun ke depan. Kemudian untuk digital business semakin baik dan juga berkontribusi di dalam program sustainability melalui NZE Monshot. Semuanya kami alignment strategik, buat strategic alignment yang baik melalui strategic inisiatif yang tentu saja ini dilainkan dengan program-program yang ada di PLN Indonesia Power maupun di PLN Persero. Ada beberapa banyak program, baik itu di bidang MRO maupun di bidang renewable. Arah pengembangannya pada saat ini tentu saja pada saat fase-fase yang preparation, kemudian tahap berikutnya kami shifting ke MRO services dan EPC services yang lebih baik, dan selanjutnya kita ingin sustain di bidang digital services sebagai new stream bisnis. Untuk itu kami bagi dalam milestone. Pada tahun ini kami memang fokus pada manpower capacity and competency improvement, di mana kita harus memenuhi SDM,
dengan adanya pelimpahan holding subholding, tenaga operator itu butuh percepatan. Baik itu penyediaan kapasitasnya maupun kompetensinya. Dan selanjutnya pada tahun depan, kita developing and maintaining captive business. Pada tahun 2026, selanjutnya developing non-captive business. Tahun 2027, kita business penetration untuk ekspansi. Dan insya Allah mohon doanya, tahun 2028 kita bisa mewujudkan sebagai Trusted Energy Solution Company. Next. Untuk itu ada perubahan, ada shifting dari proyeksi revenue. Kalau semula ada energy supply nanti akan semakin mengecil. Kami lebih mendukung OM services karena itu menjadi tulang punggung. Kemudian MRO services itu sebagai start. Dan yang sangat berkembang lagi adalah power rental dan ETC services, termasuk tadi pelayanan DRUPS untuk membantu dan mendukung PLN di dalam elektrifikasi di luar PLN, misalnya ke Pertamina ada DRUPS-nya. Next. Selanjutnya kami tentu saja sebagai tugas dari manajemen mengenai go global, yang semula kami ada OM di Kuwait, saat ini di Vietnam, pada tahun lalu ada 3 kontrak, insya Allah pada Mei ini sudah dapat 1 kontrak, ini juga kami laporkan Bapak, ini kolaborasi kami dengan unit bisnis pemeliharaan juga, mengenai training course di college, untuk major training untuk teman-teman di Vietnam, dengan harapan dengan mereka mendapatkan training, kita diajak juga untuk ONM di sana, di gas turbin. Selain kami juga ada tawaran OM di pembangkit di sana yang rencananya insya Allah bulan Juli nanti mudah-mudahan bisa kami dapatkan. Demikian yang bisa kami sampaikan.